sampai mana? Oh iya, tadi saya lagi ngomongin tentang buat pemula yang memang punya keinginan untuk berbisnis online kali atau berbisnis di masa corona, kalian bisa mulai dengan berbisnis online. Tidak harus punya modal besar kok, tidak harus stok barang, tidak harus yang ribet-ribet, itu nggak perlu. Kalian bisa jadi reseller, kalian bisa jadi dropshipper, dan itu dropship ya utamanya itu hanya modal kalian jualin barang orang aja, jadi nggak perlu stok barang dan minim sekali modal, hanya perlu penyiaran gitu. Dan tentunya apapun yang akan kita lakukan, modalnya adalah selain itu adalah ilmu. Carilah orang-orang yang memang bisa dia juali orang yang mau produknya dijualkan, dan juga orang yang mau menjualkan dan juga mau membimbing gitu. Itu yang akan sangat membantu sekali sih, dan itu juga yang saya usahakan praktekkan di reseller-reseller saya. Karena saya berprinsip kayak gini, ketika kita berbisnis, carilah bisnis yang memang bisa memberikan kesejahteraan juga kepada orang lain gitu. Saya berprinsip seperti itu. Dengan kita mensukseskan orang lain, kita juga akan sebetulnya sukses. Kenapa saya juga tertarik sama bisnis saya ini, bisnis keagenan. Nah, selain saya menjualkan barang gitu, menjual barang produk saya juga bisa merekrut reseller. Jadi membantu orang lain yang kurang pekerjaan seperti itu. Jadi keuntungannya bukan hanya untuk saya, tapi orang yang join bisnis saya juga bisa ambil keuntungan di situ, dan artinya saya membantu orang gitu. Iya, betul. Bisnis adalah membantu sih. Saya membantu. Iya. Ketika kita punya orang yang mempercayakan diri mereka terhadap kita, ya bahasanya gitulah ya, percaya terhadap kita untuk diikuti, kita punya semangat gitu bahwa ini ada orang di belakang saya mengikuti saya, maka dari itu saya harus benar-benar kasih teladan, kasih contoh gitu. Tentunya kalau misalkan semuanya itu membuat suatu online shop ataupun itu pasti banyak pesaingnya. Nah, menurut Mas Hendra sendiri gimana nih menghadapi persaingan di bisnis sendiri? Kalau dibilang banyak pesaingnya, ya mungkin banyak, tapi kalau dipresentasikan sebetulnya pengusaha itu di Indonesia gitu ya, di Indonesia itu masih cukup sedikit sebetulnya, hanya beberapa persen. Jadi nggak usah takut yang namanya persaingan, karena masih cukup luas ya. Di bisnis online pun pengguna aktif internet itu data berapa tahun yang aku baca sih, berapa tahun yang lalu aku baca itu 80 juta, dan semakin ke sini penetrasinya semakin tinggi kan, semakin banyak. Jadi pasar itu masih cukup potensial. Kalau kita punya kompetitor, sesuatu yang memang kita berbeda dengan orang. Contoh saya ini mencontohkan diri saya. Saya pengen meningkatkan bisnis saya, akhirnya saya rekrut reseller. Bukan hanya saya rekrut reseller, saya juga berusaha untuk bimbing, kasih arahan, kasih teknis jualan kepada reseller saya, agar mereka juga jago jualan gitu. Mereka punya modal untuk jualan. Nah, jadi harus ada inovasi lebih gitu. Dari konten produk pun kita harus ada diferensiasi dengan kompetitor kita. Dari proses pelayanan pun kita juga harus kasih servis yang maksimal. Gitu aja sih. Untuk misalkan kalau kita perang harga gitu ya, saya punya mindset ini, jual aja. Orang itu belum tentu beli hargamu karena harganya lebih murah. Beli produkmu karena harganya lebih murah. Ya, tidak perlu. Tapi servis yang maksimal kepada customermu,
berilah kedekatan mereka, berilah mereka kenyamanan, kira-kira gitu. Itu yang pada akhirnya mereka akan mau beli juga kok. Kasih edukasi kepada customermu. Pada akhirnya saya yakin dengan seperti itu bisnis kita akan tetap bersaing gitu, walaupun mungkin kompetitornya banyak ataupun mungkin kompetitornya kasih harga yang lebih murah ya dibandingkan kita. Tapi kalau kita punya kelebihan servis, punya kelebihan kita punya banyak reseller, kita mindsetnya benar, insya Allah bisnis kita akan tetap jalan sih. Utamanya mindset jualan itu penting banget. Terus terhadap kompetitor ya, sebanyak apapun kompetitor, kalau kita punya fighting spirit yang tinggi, punya kemauan untuk belajar, terus mencoba gitu ya, kira-kira gitu lah ya. Saya yakin tetap bisa survive kok, akan tetap bisa survive. Apapun bidang bisnis kita yang kita jalani, nggak usah takut dengan kompetitor. Mengenai pendapat Mas Hendro sendiri, apakah milenial saat ini tuh udah mulai usaha baru atau gimana nih? Ya, banyak sekarang, kan aku termasuk milenial ya. Sekarang banyak kok pemuda, anak-anak muda ya, milenial yang mencoba berbisnis secara online, utamanya secara online itu banyak banget dan banyak sekali sukses. Maka daripada itu, ayolah anak-anak muda itu, kalau sekarang yang digaungkan itu kita bisa menjadi pahlawan kepada negara kita hanya dengan rebahan. Pastikan bahwa rebahan kita juga produktif. Kita bisa tetap rebahan, tapi kita juga bisa produktif gitu. Kita tetap bisa produktif hanya dengan rebahan. Jualan online itu kan nggak harus kita keluar rumah, nggak harus kita berpakaian necis. Mulailah untuk bisa produktif. Contohnya kamu rebahan sambil upload produk di Facebook, upload di marketplace gitu. Coba aja, dan sekarang banyak sekali orang-orang yang menawarkan produk-produknya untuk dijualkan menjadi reseller gitu. Nah, itu sangat-sangat bisa dicoba dan peluangnya masih sangat terbuka lebar bagi anak-anak muda. Jadi mulailah mencoba, utamanya nih anak-anak yang kemarin aku bikin pesan ya kepada anak-anak muda. Janganlah kamu action nunggu kamu lulus, janganlah kamu action nunggu kamu selesai akademiku. Jangan. Kenapa? Karena momen saat ini, apalagi ada corona, itu momen yang siapa sih perusahaan yang mau lagi menerima lowongan kan? Rata-rata malah mem-PHK pekerjaannya gitu. Pekerjaannya di PHK. Jadi kalau saat ini kamu nunggu lulus baru cari pekerjaan, baru cari duit, itu akan sangat terlambat. Lagi pula sekarang gelar akademik itu nggak terlalu dipakai gitu menurut aku ya, nggak terlalu dipakai untuk momen seperti ini dan dunia seperti sekarang. Tapi skill apa yang kamu miliki itu yang akan membuat kita tuh bisa survive itu. Jadi anak-anak yang masih sekolah, teman-teman saya yang masih mahasiswa, yang masih sekolah, mulailah untuk mencari uang sedini mungkin. Meskipun kamu tidak langsung sukses gitu ya, meskipun kamu tidak langsung sukses, kamu akan punya pengalaman dari kegagalanmu, kamu akan punya mental ya, karena kamu biasa gagal, biasa berjualan di hadapan orang, itu kan membangun mental. Sebetulnya itu yang lebih dibutuhkan dibandingkan gelar akademik sih menurut saya. Jadi mulailah anak-anak muda mulailah mencari uang, bisa dengan berjualan online di momen seperti ini, ataupun cara-cara yang lain. Kamu bisa bekerja ataupun yang jelas kamu bisa menghasilkan uang. Jualan lebih saya rekomendasikan. Jualan online lebih saya rekomendasikan. Karena ya tadilah kalau nunggu kamu lulus, kamu akan kaget. Ternyata dunia yang saya bayangkan nggak seperti yang saya kira. Dulu waktu saya kuliah, saya nggak banyak melakukan usaha, nggak banyak melakukan aktivitas yang mencari uang lah intinya gitu ya.
hanya beberapa kali saya mencoba untuk usaha, tapi nggak saya seriusi. Dan ketika saya lulus, saya kaget. Saya mau ngelamar di mana? Lamaran nggak begitu banyak, lamaran pekerjaan maksud aku. Nah, begitu banyak, kalaupun ada harus bersaing dengan ribuan orang dari luar sana. Dan itu benar-benar akan membuat kamu frustasi. Banyak sekarang ya teman-teman saya, mahasiswa atau sarjana-sarjana muda yang frustasi. Dia udah lulus tapi nggak punya pekerjaan. Di saat itulah saya sarankan untuk mulai berbisnis. Itu yang paling menyedihkan itu, kalau yang sorry ya, saya bukan, alhamdulillah saya diberikan rezeki untuk bisa sampai sekarang. Tapi ada teman-teman saya yang setiap hari ada status misalkan ngeluh gitu. Karena dia benar-benar lagi nggak punya pekerjaan, udah lulus nggak punya pekerjaan, isinya ngeluh. Dan sebetulnya itu nggak perlu sekali sih. Semakin kita ngeluh sebetulnya semakin akan memberikan beban pikiran terhadap kita. Dan semakin kalau kita beban pikirannya banyak, ide-ide, peluang-peluang itu nggak bermunculan. Tapi kalau kita coba rileks, kita coba bersyukur, kita coba mikir apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita, untuk bisa menghasilkan uang, kita nanti akan, dari pikiran kita akan muncul ide-ide apa yang harus kita lakukan dibandingkan hanya mengeluh ya. Saya sebenarnya paling membenci, paling mengutuk orang yang sukanya ngeluh di media sosial. Itu aku paling nggak suka, dan itu menutup ide-ide kita sih sebetulnya. Jadi teman-teman yang sedang nonton janganlah suka mengeluh, mulailah action sedini mungkin. Itu penting banget. Ya, sempat scroll juga nih berandanya Mas Hendro, ada kata-kata lebih baik selesai daripada sempurna. Nah, itu bisa memotivasi juga nih pemuda yang lagi nonton atau nanti. Ya, ini sebetulnya keresahan pribadi saya ya. Sebelum saya menemukan satu quote yang memotivasi saya, lebih baik selesai daripada sempurna. Kenapa? Karena dulu itu ketika saya pengen melakukan sesuatu, kita pengennya sesuatu yang langsung sempurna. Pengen dagang, pengen semuanya yang wah, tempatnya yang wah, atau pengen mengerjakan sesuatu tapi langsung sempurna tanpa koreksi, tanpa revisi. Seringkali kita membayangkannya akan langsung bisa seperti itu. Tapi dengan membayangkan seperti itu, kita mengukur bahwa kita tidak bisa. Akhirnya kita nggak mau gerak gitu loh. Iya benar. Iya benar. Nah kan kita seringnya langsung seperti ini, tapi kita ngukur kayak aku nggak bisa langsung seperti itu deh. Dan akhirnya kita nggak gerak gitu. Kita hanya berangan-angan, kita punya ide. Aku pengen ide seperti ini nih. Ini kebanyakan teman-temanku. Aku termasuk pengen punya ide. Idenya katanya bagus, tapi nggak dilaksanain gitu. Dan akhirnya ide itu menguap begitu saja. Jadi kalau kita punya ide, yang perlu kita butuhkan adalah action pertama kali. Terlepas bahwa itu langsung oke, langsung sempurna, itu nomor sekian lah. Tapi adapun ide itu akan menjadi trigger kita untuk terus memperbaiki action kita. Gitu. Kalau kita hari ini, misalkan nih, contoh nih, saya nggak mau bisnis online kalau belum punya stok barang, modal yang banyak, bisa nyetok barang gitu. Sebelum kamu dapat keajaiban punya modal, kamu nggak akan jalan. Tapi kalau kamu berpikiran bahwa apa nih peluang yang bisa saya garap aja dulu, nggak harus nunggu sempurna. Dengan kamu mengerjakan sesuatu, kamu punya pengalaman, kamu punya referensi ide apa dari pengalamanmu untuk memperbaiki action. Lama-lama akan sempurna, lama-lama akan mencapai pada titik yang memang kamu inginkan. Daripada kamu membayangkan kesempurnaan di awal yang membuat dan mengukur dirimu tidak mampu, akhirnya kamu nggak action kan. Itu penyakit yang merasuki banyak orang, termasuk saya seringkali seperti itu. Pengen contoh misalkan hari ini di kerjaan saya lagi lebih sering bikin copywriting, konten tulisan jualan gitu. Di awal-awal pengen saya
bikin copywriting yang langsung oke gitu ya. Tapi nyatanya nggak bisa, harus yang penting nulis dulu, harus direvisi dulu, harus ngetik ulang, harus edit ulang, sampai mungkin yang sudah expert itu bikin tulisan satu tulisan itu mungkin 10 menit, 20 menit. Saya satu tulisan bisa sampai 2 jam, 3 jam hanya untuk tulisan satu copywriting yang nggak terlalu panjang. Tapi ya udah, jalani aja. Dari perjalanan kita nanti akan dapat insight, akan dapat wawasan, pengalaman yang akhirnya akan membuat kita lebih bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi, akan bisa menghasilkan action yang lebih baik lagi, pencapaian yang lebih baik lagi gitu. Jadi apapun, misalkan kamu punya ide ini, punya keinginan, action aja dulu, jalan aja dulu, jangan nunggu kamu pintar dulu, jangan nunggu kamu modal dulu, itu akan kelamaan dan akhirnya kamu nggak akan. Oke. Kalau misalkan untuk membangun mindset mahasiswa atau milenial saat ini tuh buat berusaha tuh gimana? Soalnya kan mindset itu yang terpenting dalam usaha kayak gitu. Ya itu yang tadi saya sampaikan. Kamu nggak harus semua bisa dipelajari. Teknik bisnis, teknik jualan itu semua bisa dipelajari sembari berjalan. Saat ini kamu punya ide apa, laksanakan dulu. Nggak harus nunggu modal, nggak harus nunggu kamu punya ilmu yang cukup. Itu aja dulu. Modal awal adalah kamu punya ide apa, action. Itu yang paling penting. Teknis, adapun hal-hal yang lain yang nanti diperlukan itu sembari berjalan. Nanti saya yakin Allah akan kasih tunjuk mana-mana yang akan kamu bisa datengin, orang-orang yang bisa membantu kamu. Itu rezeki akan didatengin dengan action kita gitu. Kita butuh apa, nanti tiba-tiba orang datang, asal kita penuhi dulu ikhtiar kita. Kita mau gerak dulu, nggak asal bermimpi tanpa ada action. Modal pertama itu, mindset pertama adalah kamu punya apa, action ya. Dengan action nanti semua kelengkapan yang membuatmu menuju kesempurnaan itu dengan sendirinya sih. Entah kamu ketemu dengan orang yang frekuensi, orang yang bisa membantu kamu secara modal ataupun apapun itu nanti akan datang sendiri. Jadi modal pertama, jalani dulu, action dulu, dan semua bisa dipelajari. Hari ini kamu belum bisa internet marketing, it's okay, nggak apa-apa, jalan dulu. Itu sangat bisa dipelajari. Itulah pentingnya grow mindset ya, mindset yang selalu tumbuh. Semua hal bisa dipelajari. Seperti saat ini gitu ya. Seperti aku menanamkan dalam diri saya, ketika saya diminta untuk live oleh Movon.co, dan dengan begitu banyak kelemahan saya, ya kalau harus dibandingkan dengan tokoh lain, orang-orang entrepreneur yang lain yang lebih sukses misalkan, kalau saya membandingkan diri dengan mereka, saya akan minder. Tapi dalam hal ini saya berpikiran bahwa ini sebuah challenge bagi saya, ini adalah sebuah tantangan bagi saya. Saya harus ambil, bisa nggak bisa, yang penting aku action. Dari action itu saya akan dapat insight, akan dapat pengalaman yang akan lebih menyempurnakan diri saya gitu. Kira-kira gitu, saya selalu berpikiran gitu. Jadi anak-anak action aja dulu, nggak usah kebanyakan mikir. Iya, benar banget. Termasuk saya lalu udah gimana? Bisnis online juga ya, katanya buka all shop juga. Ya, kalau sempat kemarin-kemarin sih, sama teman join bareng kayak gitu. Tapi ya itu susahnya itu sekarang itu COD kayak gitu, kirim barang juga agak ada hambatan kayak gitu sih, Mas. Gimana itu, Mas? Ya, oke. Hambatan itu akan selalu ada sih ya. Saya pasti menghadapi yang namanya hambatan, entah selfie, entah saya. Yang jelas kita harus sebagai seorang entrepreneur, kita harus terus belajar sih.
never ending self upgrade ya, terus belajar dari kesalahan, dari tantangan. Misalkan ada satu hambatan, kita bisa analisis hambatan kita apa, kekurangan kita di mana, dan apa yang harus saya perbaiki, dan pasti bisa diperbaiki. Itu yang harus kita tanamkan, pasti bisa diperbaiki. Kita hanya butuh action lebih aja sebetulnya. Kalau kita mau action, pasti akan ada jalan sih untuk menjadi pengurai dari masalah kita. Itu pasti. Lebih sering kita dihadapkan satu masalah, kita udah give up duluan ya. Kita udah nyerah duluan. Iya, benar banget. Yang membuat kita membuat kita jadi nggak berkembang. Tanamkanlah mindset bahwa apapun masalahnya itu ada ilmunya dan bisa kita pelajari. Masalah pengetahuan susah pasti ada ilmunya dan kita pasti bisa pelajari gitu. Itu yang perlu kita tanamkan sih. Apapun bentuk masalahnya pasti ada ilmunya dan pasti kita bisa pelajari gitu. Saya juga menemukan banyak masalah kok, mulai dari bagaimana sih, aku kan punya reseller gitu ya. Iya, benar. Bagaimana sih membangkitkan gairah reseller terus posting, terus berjualan. Karena gini, orang jualan itu kan tidak langsung laku ya, tidak selalu laku ya. Nah, kadang-kadang orang yang mulai bisnis online berekspektasi bahwa sekali dia jualan, beberapa kali dia posting, dia akan langsung laku. Nah, pikirannya udah kayak gitu dulu. Kita dihadapkan dengan realita bahwa bisnis itu nggak langsung laku, harus ada prosesnya. Gitu. Tapi ternyata nggak langsung laku, mereka langsung give up, langsung nyerah gitu loh. Nah, inilah gimana caranya saya bisa membangkitkan gairah mereka, bisa membenarkan mindset mereka bahwa memang bisnisnya memang tidak selalu lancar, tetapi kita pasti bisa nyampe pada titik apa yang kita inginkan. Ada ilmunya kok, kita bisa pelajari gitu. Action dulu gitu loh. Rutinitas dulu, konsisten itu yang paling penting sebetulnya. Konsistensi itu yang paling penting. Saya yakin 1000%. Nah, kalau kita konsisten jualan, kalau kita konsisten belajar untuk melengkapi action kita, untuk menyempurnakan action kita, 1000% saya yakin kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Asal mau terus belajar, jangan mudah nyerah gitu. Karena gini, ibarat kata gini, orang misalkan jualan di Facebook baru pertama kali nih, dia punya Facebook pertama, baru punya Facebook, baru jualan di Facebook. Teman-teman dia selama ini teman-teman mainnya dia, pertemanannya mungkin baru 500, baru 600 ya kan, masih sangat sedikit. Karena pertemanan itu bisa 5.000 dan bisa ada pengikutnya juga itu. Dia baru 1-2 kali posting, yang mungkin ada 10 kali posting, hanya di story tanpa ada copywritingnya gitu. Hanya diposting di feed di Facebooknya dia tanpa menambah dan nggak laku, misalkan nggak ada yang beli, dia langsung berpikiran, aku nggak bakat jualan, ini produknya nggak laku. Padahal di balik itu semuanya ada pertemanan yang masih sedikit, ada teman yang memang bukan target market kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tambahlah pertemanan. Itu misalkan ini contohnya di Facebook. Tambahlah pertemanan. Carilah teman yang memang tertarget. Contoh misalkan saya jualan madu anak gitulah. Carilah orang-orang yang bisa kita add pertemanannya, yang memang potensial. Siapa itu? Ibu-ibu yang punya anak. Artinya orang yang menjadi teman kita selanjutnya adalah orang-orang yang memang menjadi target market kita. Jangan dulu teman-teman sosial kita doang yang memang mungkin bukan menjadi target market kita. Gitu. Ada postingan yang harus disesuaikan, bisa copywriting, atau misalkan ini teknis banget ya,
atau misalkan posting di waktu-waktu yang memang banyak orang melihat atau membuka Facebook. Jangan posting, benar. Ya kan, jangan posting di waktu-waktu yang orang lagi banyak bekerja, misalkan jam 10. Misalkan kalau yang paling aku rekomendasikan jam 10 pagi misalkan, itu kan dimana orang lebih banyak bekerja kan sebetulnya. Gunakan dulu. Ilmunya dipelajari dulu, jangan nyerah dulu. Terakhir nih Mas Hendra. Closing statementnya nih dari Mas Hendra sendiri, menutup sharing-sharing kali ini karena waktu kita udah nggak kerasa udah 30 menit. Iya. Tak kira sesinya sampai buka puasa. Nanti kuota saya habis mana. Oke. Closing statement ya. Bagi teman-teman saya, bagi siapa saja yang memang momen sekarang itu memang momen yang sulit. Corona itu memukul banyak sendi-sendi kehidupan ya kan. Ekonomi jadi banyak yang gulung tikar, sosial kita jadi terbatasi dengan teman-teman yang lain. Tapi percayalah akan ada satu hikmah, peluang baru dari apa yang kita hadapi saat ini. Corona memang membuat kita harus mengungsikan diri di rumah terus gitu ya. Tapi kita tetap bisa produktif. Lakukan hal-hal yang memang akan menambah income-mu, menambah wawasanmu. Salah satunya mungkin berbisnis online itu bisa menjadi opsi yang kamu bisa lakukan di rumah. Pokoknya kamu harus berpikir bagaimana caranya kita harus bisa produktif. Jangan hanya rebahan boleh, memang rebahan itu direkomendasikan, tapi kita semuanya harus tetap produktif, tetap bisa menghasilkan, tetap harus bisa belajar. Itu poin pentingnya. Mulailah sesuatu hal yang baru. Kamu punya ide, kamu punya gagasan apa, action. Jangan nunggu sampai kamu punya kesempatan yang sempurna. Jangan, tapi kamu punya ide apa, action langsung aja. Pengen jualan ya udah jualan, nggak usah harus banyak mikir gimana. Ya udahlah, apa yang kamu bisa dulu kamu laksanakan. Dengan kamu melakukan satu tindakan, satu action, kamu akan dapat pengalaman, kamu akan dapat insight yang itu akan menyempurnakan ikhtiarmu gitu. Itu sih. Dan apa yang tadi saya sampaikan sekali lagi di teman-teman yang masih kuliah, mungkin masih sekolah, ya mulailah berpikiran untuk mandiri sedini mungkin. Itu penting. Tingkatkan skillmu, never ending self upgrade, itu yang salah satu kata-kata yang masuk di pikiranku. Jangan pernah berhenti untuk mengupgrade diri gitu. Karena kita nggak bisa mengandalkan gelar akademik, ijazah kita. Nggak bisa di momen seperti sekarang. Itu kita harus punya nilai yang melekat pada dirimu, value yang melekat pada dirimu. Itulah yang nantinya akan membuatmu survive gitu. Jangan pernah berhenti belajar sih, jangan pernah berhenti mencoba, dan saya sangat senang sekali kalau bisa menjadi bagian dari ikhtiarmu, bisa menjadi bagian dari temanmu, bisa menjadi kawan sharing seperti itu. Aku akan sangat senang sekali gitu. Termasuk Selfie kalau pengen jadi partner gitu, ngobrol bisnis dan lain sebagainya. Saya senang gitu karena lebih sedikit orang yang mau ngobrol tentang gagasan gitu, dibandingkan orang yang mau ngobrol ke aib orang lain gitu. Saya akan sangat menghargai sekali orang yang ngobrol tentang gagasan, bukan ngobrol tentang orang lain gitu, nyinyirin orang lain atau ngobrol tentang keluhan. Saya lebih menghargai orang yang mau ngobrol tentang gagasan, tentang ide, dan senang banget kalau bisa menjadi bagian dari yang di-sharingi gitu. Kita bisa tukar ide, tukar ilmu pengetahuan. Gitu, Selfie.
Oke, terima kasih Mas Hendro. Oke, terima kasih Mas Hendro telah motivasi memberikan motivasi yang sangat bermanfaat sekali buat teman-teman movement.co yang pastinya dapat senang banget nih dapat motivasi inovasi buat kalian yang di rumah aja mungkin gabut kan. Jadi ini sangat bermanfaat sekali nih buat kita kayak gitu. Sekian. Oke. Terima kasih Mas Hendro. Mungkin lain waktu kita bakalan sharing-sharing lagi di lain waktu dan lain tempat seperti itu. Terima kasih Mas Hendro. Terima kasih Mas Hendro. Oke, siap. Oke, sekian bincang seru kita kali ini. Nggak kerasa ya waktu itu berlalu begitu cepat ya. Semoga streaming kita kali ini itu bermanfaat dan memotivasi milenial untuk selalu produktif di masa pandemi ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan part 2 selanjutnya untuk Millennial Talk selanjutnya di movement.co. Oke, bye-bye.